Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Marsogut. Hari ini saya akan coba analisa saham keras. Kenapa saya memilih saham keras ini? Karena saya melihat dari sisi fundamental secara laporan keuangan keras ini cukup lumayan bagus ya. Kalau Anda melihat warnanya masih berwarna merah, tapi menurut saya dari yang buruk terus dia ada kenaikan. Nah, dari kenaikan ini saya melihat saham keras secara teknikal. Jadi kita lihat secara fundamental, kemudian kita lihat secara teknikal. Nanti Anda bisa lihat untuk laporan keuangan bisa di laporan keuangannya di RTI bisnis juga bisa di di EDH juga bisa. Silakan Anda melihat. Kalau saya cuma simpel, saya melihat dari sisi EPS-nya, apakah EPS itu ada peningkatan? Kalau ada peningkatan, saya sih oke. Kemudian dari sisi teknikal, untuk saham keras, ya untuk saham keras, ini sekarang tanggal berapa ini? Ini tanggal, sebentar, tanggal 24 ya. Ini harusnya tanggal 24 nih. Kok di sini tanggal 1. Oke. Ini secara monthly ya. Saya lihat secara daily ya. So, low. Kemana dia? Kalau saham keras, oke. Saya masukkan lagi ya untuk saham. Ini tren indikatornya, saya pakai MACD. Saya masukkan safety bull, oke. Kemudian saya pakai momentumnya, pakai stokatis ya. Nanti kita analisa menggunakan stokatis. Saya menggunakan stokatis yang slow. Ini ya 533. Saya menggunakan ini dan kita lihat. Oke. Untuk saham keras ini secara teknikal ini cukup untuk bisa kita buy untuk saham keras. Di sini volumenya kecil dan sahamnya berada di atas, saya ganti dulu ya ini ya biar sama kalau kita menggunakan, biar Anda tidak bingung, karena saya cuma pakai untuk teknik moving average-nya selalu ini saja ya. Silakan Anda bisa sesuaikan. Moving average-nya saya pakai 5, 20, 60 ya. Dan warnanya biasanya saya kasih ini biar sama, gampang mengingatnya untuk Anda semua ya. Ini oke. Berada di MA5, yaitu MA5-nya di 708, ini 7010 ya, berarti di atas MA5. Dan sahamnya dalam kondisi uptrend. Uptrend, dalam kondisi uptrend yaitu adalah hijau, biru, dan merah. Ini untuk kata kuncinya bahwa saham ini sedang uptrend, Anda dari hijau, biru, merah. Saya sarankan untuk para newbie seperti saya, cari saham-saham yang seperti ini ya. Untuk saham yang baru uptrend. Kenapa? Saat Anda terjadi loss atau mengalami penurunan, Anda bisa masih untuk membuy
atau menggunakan money management. Ingat, kalau saya selalu membeli dengan menggunakan money management. Saya tidak menggunakan stop loss. Jika Anda menggunakan stop loss, Anda bisa stop loss di 545. Kalau saya tidak menggunakan ya, untuk stop loss-nya, saya tidak gunakan, saya akan buy, kemudian dia turun dalam titik-titik tertentu, saya akan buy kembali. Itulah cara trading saya adalah follow the trend, price action. Kemudian untuk stokastisnya itu sangat bagus ya dalam kondisi yang oversold, dia sudah mengalami penurunan dan saya anggap bahwa saham ini sudah dalam kondisi koreksi, kemudian koreksinya sudah dalam penurunan yang sudah di bawah ya, sudah murah. Menurut saat ini harga ini adalah sahamnya murah berdasarkan stokastisnya. Kemudian MACD masih dalam kondisi negatif. Untuk histogramnya masih dalam kondisi negatif. Kita tunggu apakah dia akan berubah ke positif. Karena untuk garis line-nya, garisnya ini untuk stokastisnya itu berada di angka yang positif. Kemudian syarat MA dia cukup bagus di atas MA 200 ya, MA 200, MA 120 dia berada kondisi yang trennya adalah tren naik. Untuk saham keras Anda bisa memulai buy, atur pembelian. Jika Anda menggunakan full modal, Anda harus menggunakan stop loss. Stop loss-nya di sini ya, di 547 untuk stop loss-nya, atau 545 silahkan Anda menggunakan stop loss di situ. Terus kemudian kalau arahnya kemana? Kalau saya sih yang namanya trading Anda suka-suka ya, nggak usah kita saya nanti akan kalau dia naik ke sini saya akan jual. Saya tidak seperti itu. Anda bisa terdekatnya ada di 788. Ini terdekatnya, resisten terdekatnya. Jika ini bisa dilalui, kemungkinan besar akan melanjutkan trennya. Ini ya area sideways-nya dia, yaitu di 788 di 547. Silahkan Anda atur buy pada posisi ini, kemudian Anda bisa jual kalau mendekati 788 ya Anda bisa jual dulu. Ingat, membeli saham itu berada di support atau dia keluar dari resist dan resistennya itu dijadikan support. Itu ya untuk cara membelinya. Kemudian untuk mengetahui resist seperti apa Pak? Untuk mengetahui resist itu simpelnya adalah ada beberapa candle yang Anda temukan lebih daripada satu itu sudah cukup bahwa itu dianggap resist. Semua adalah analisa, adalah prediksi. Jadi prediksi itu bisa benar, bisa tidak. Jangan memaksakan atau mencari pembenaran. Oh, ternyata nggak sampai resist. Berarti salah dong. Tidak ada yang salah di dalam analisa. Karena itu adalah strategi kita di dalam membeli saham. Kalau itu mengalami ketepatan bahwa betul resist atau supportnya itu suatu hal yang menurut saya bukan memang dia jago di dalam analisa, tapi itu cuma suatu kebetulan bahwa itu tepat pada titik yang dia prediksi. Seperti itu di dalam saham. Jadi kalau untuk menganalisa, kita cuma menganalisa kebenaran berada di dalam pasar. Untuk mengatasi hal itu semua, kita adalah untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dan mencari kerugian yang sekecil-kecil mungkin, makanya kita harus mengatur bagaimana supaya kerugian saya kecil, tapi kita akan mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, daripada itu kita atur strateginya, kita beli di mana.
Ini area beli ya, untuk warna ini adalah area beli, silahkan Anda beli di area yang sudah saya kasih. Ini area belinya. Untuk saham keras, silahkan Anda membeli. Pak, kalau ini jebol ke bawah, ya kalau Anda menggunakan money management, Anda bisa menunggu di sini, di area ini. Anda bisa tunggu di area ini ya. Anda bisa tunggu lagi area situ. Kemudian di mana? Ya, kita lihat di lower low-nya. Di sini kita ambil 2%, kita di sini ambil 4%, di sini kita ambil 6, kita ambil 12. Seperti itu ya cara trading saya. Kalau di sini beli 100.000, di sini beli 200.000, di sini kita beli 600.000. Itu cara trading saya ya, saya menggunakan yang namanya money management. Karena pengalaman kemarin di saham SMA memang secara video saya mengalami penurunan, tapi akhirnya saya berakhir dengan cuan. Karena kemarin lusa mengalami kenaikan yang cukup lumayan, yaitu 8%. Jadi dari pengalaman-pengalaman itulah kita gunakan yang namanya money management, supaya kita mengalami kerugian yang sedikit atau berakhir dengan cuan yang banyak. Ingat, rezeki selalu datang kepada yang siap. Siapa dia yang siap di dalam saham, maka dia akan yang cuan di dalam saham. Mereka yang nggak siap, mereka lah yang akan mengalami kerugian atau mengalami loss. Oke, mungkin itu saja ya untuk saham kerasnya. Silahkan Anda lihat-lihat secara stokastis, kemudian secara MACD, dan untuk teknikalnya menggunakan moving average 5, 20, 60. Di sini ada 120 dan 200. Cukup menggunakan 60, 20, 5 itu sudah cukup. Ingat kata kuncinya bahwa urutannya adalah yang di atas adalah 5, 20, 60. Itu urutannya bahwa saham itu tren. Karena saran saya untuk para newbie, cari saham yang seperti ini. Buktinya apa? Kemarin saya sudah informasikan untuk saham DMMX. Ya kan? Sama posisinya. Di sini saya mengatakan buy DMMX dengan menggunakan money management. Tunggu sampai di MA 5. Dan sekarang sudah berakhir dengan cuan. Kata kuncinya sama, yaitu 5, 20, 60. Oke, silakan Anda cari-cari saham yang seperti ini, atau menunggu dari saya juga siap. Mohon untuk video saya untuk di like, subscribe, dan kemudian dikasih komen, dan dibagikan kepada teman-teman yang newbie, karena di sini kita sama-sama newbie untuk belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.